Ulang lagi ya. Ini rekamannya gagal nggak tahu. Jadi hari ini kita akan coba nerangin soal Intrusion Detection System atau IDS. Fungsinya adalah untuk deteksi serangan yang masuk dari internet. Ada IDS, ada IPS. Kalau IDS dia cuma deteksi serangan aja dan si admin bisa ngelihat lewat web serangan yang terjadi, atau si IDS-nya ngasih notifikasi ke admin, bisa berbentuk WhatsApp, bisa berbentuk email dan sebagainya dari IDS ke admin. Itu IDS. IDS seringkali dipasangnya di server yang mau kita pertahankan. Oke, kenapa ditaruh di server? Soalnya traffic yang masuk berbentuk HTTPS, kemudian kita nggak bisa sadap paket yang lewatnya. Kalau udah masuk ke server, HTTPS-nya dibuka, paketnya masuk ke dalam, jadi berbentuk bukan enkripsi lagi, IDS-nya bisa baca. Jadi IDS perlu baca paket yang lewat, itu IDS yang normal. Terus ada satu lagi konsepnya dikembangin lagi yang namanya IPS. Jadi kalau IDS adalah Intrusion Detection System, sistem pendeteksi intrusi itu kebocoran. Satu lagi IPS, Intrusion Prevention System. Jadi sistem yang prevent itu apa ya? Mencegah intrusi. Jadi cara mencegahnya dia akan ngomong ke firewall supaya firewallnya bereaksi kalau ada serangan masuk. Jadi kira-kira kayak gini. Nah, cara kerja makhluk ini, cara kerja IDS maupun IPS, dia akan nyadap, ngelihat paket yang lewat, kemudian dia akan bandingin ke database sebetulnya. Jadi ini ada database serangan. Oke. Kemudian dia akan ngomong ke sini nih. Oke, jadi IDS maupun IPS dia akan melihat database. Oke. Jadi kalau ada paket bentuknya kayak gimana, dia akan bandingin dengan database. Kalau paket seperti itu masuk dalam database itu kemungkinan besar serangan. Udah gitu tinggal reaksinya kita atur, apakah mau berbentuk cuma notifikasi ke admin atau dia akan ngeblokir lewat firewall. Oke. Bayangkan ini kayak antivirus yang ada di komputernya kita juga sama cara kerjanya. Dia akan nyeken file yang ada di hard disk kita. Kalau filenya ternyata cocok sama database-nya dia, merupakan virus apa, kita bisa atur apakah nanti mengisolasi file tadi atau ngedelete atau apa segala macam. Jadi kerjanya dia selalu sama database. Masalah besarnya adalah dia harus nyadap. Kalau di antivirus, dia harus bisa ngelihat isi file exe yang ada di harddisknya kita. Kalau filenya dienkripsi, kayak misalnya ransomware, dia nggak bisa, antivirus nggak bisa kerja. Sama IDS, IPS juga nggak bisa kerja kalau data yang dikirim dienkripsi makanya HTTPS, nggak bisa kerja. Cuman sekarang mulai dikembangin tekniknya lagi. Dia tidak ngelihat isi HTTPS, dia ngelihat pola komunikasi HTTPS-nya. Oke, itu bermain dengan AI, Artificial Intelligence, Machine Learning. Jadi kalau kita lihat di sini, ini teknik yang baru ya, ini teknik baru banget, masih jarang yang make. Kita main dengan Artificial Intelligence. Jadi pakai AI dia ngelihat paket yang lewat, gitu ya. Nggak bisa lebih brutal. Jadi ini yang lebih baru kayak gini, dan ini kalau yang pakai AI machine learning itu sudah kategorinya penelitian S2 S3 sekarang. Jadi penelitian S2 S3 larinya ke arah machine learning, pakai AI, dia deteksi serangan karena paket yang masuk ini berbentuk enkripsi, kita nggak bisa lihat paketnya apa, gitu ya. Jadi
saya akan hari ini lebih ke arah pakai database, ngasih lihat bentuknya seperti apa. Yang AI ini saya kasih lihat di awal aja. Intinya dia pakai mesin learning, pakai klasifikasi. Kalau mau ngotak-atik ngoprek yang mainan AI, silakan googling. Salah satu dataset yang bisa dimainin adalah di UNB, cyber security ya. Oke, ini dia makhluknya, saya gedein biar enak. UNB itu University of New Brunswick, lokasinya ada di Kanada, di pantai, bentar, pantainya pantai sana, timur Kanada. Mereka punya Canadian Institute for Cyber Security. Kalau kita masuk ke situ, dia punya dataset. Dataset ini ada dataset. Dataset ini bisa kita pakai untuk training. Nah, ini ada dataset macam-macam ya. Ada IoT, dark web, DNS dataset, IDS dataset, malware dataset, operational teknologi, segala macam. Datasetnya banyak banget. Nah, ini juga banyak di IDS, ada DDoS, attack, evaluation, IPS, IDS, segala macam. Dataset ini dipakai untuk ngasih training algoritma machine learning supaya kita bisa ngaktifin IDS-nya. Gitu ya. Jadi itu kalau mau penelitian S2 S3, lebih di urusannya artificial intelligence. Nanti kalau pengen nerusin S2 S3, ya ini salah satu topiknya. Kebetulan saya sendiri kemarin ngebimbing S3 di Malaysia, urusannya kayak gini persis. Jadi dia pakai AI, terus dia pakai dataset, kemudian dia ngembangin algoritmanya supaya dia bisa deteksi serangan yang masuk, kira-kira kayak gitu. Cuman hari ini saya akan masuk ke yang lebih sederhana. Kita akan berasumsi trafficnya tidak pakai HTTPS, jadi IDS IPS-nya dipasangnya di dalam server. Saat HTTPS-nya udah dibuka dari paketnya udah dihilangin HTTPS-nya, kita bisa masuk. Udah gitu kita bisa deteksi ini paket yang lewat apa, dan kita bisa nanti bereaksi dari data yang masuk, gitu ya. Oke. IDS IPS yang open source nggak banyak. Salah satu yang sering dipakai adalah, ini caranya gini ya, IDS open source. Makhluknya sih Snort sih. Kita cari, biasanya ada, ini ada beberapa. Ada Snort, ada IDS ML. Nah, ini udah mulai mesin learning, saya belum pernah pakai yang ini. Ada OSSEC. Biasanya sebagian besar dari kita makanya yang Snort ini buat deteksi serangan. Oke, yang open source. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jalanin. Ntar, saya kasih lihat lagi ya. Ini servernya akan saya taruh di mesin virtual. Kemudian serangannya akan saya pakai Kali Linux dari jaringan lokal. Oke. Ini kita akan jalanin di GNS3. Override yes. Oke. Kita akan coba pakai cloud. Oke. Waduh, harddisknya mau habis. Berarti saya harus beli SSD yang lebih gede. Ya udah, apa boleh buat. Kondisinya parah nih sekarang. Oke. Saya akan pakai switch aja biar gampang. Kemudian saya pakai server ini. Kemudian saya pakai Kali Linux. Jadi Kali Linuxnya akan nyerang ke servernya. Servernya akan kita jalankan Snort buat deteksi serangan. Dan nanti kita akan coba ngembangin bisa nggak kita bikin database serangan itu sendiri, gitu ya. Oke, ini saya tidak pakai
router mikrotik segala macam, biar gampang ceritanya. Ini yang buat nyerangnya, kemudian ini servernya. Oke. Jadi konfigurasinya sederhana aja. Saya punya server yang buat diserang, saya punya Kali Linux yang bakal nyerang, semuanya disambungin pakai switch. Dia dapat IP dari internetnya saya pakai ini, pakai Orbit. Lagi nggak berani pakai jaringan di kampus, harusnya pakai jaringan kampus ya, cuman horor. Supaya pasti jalan bagus, saya pakai Orbit. Oke, ini saya akan nyalain dulu si start. Oke, guys, sorry salah. Ini saya tutup. Ini udah kebayang ya. Ini tutup aja. Atau saya masukin ke ini saya juga lah. Soalnya gambarnya bagus. Apa saya taruh di atas ya? Taruh di atas lah. Ntar saya ngupdate. Mana tadi? Ini ya. Oke. Kita akan update makhluk ini ke capture. Selection. Soalnya sayang udah gambar capek-capek. Deh. Ambil namanya screenshot 2023 11 16. Oke. Saya upload ya. Sekalian benerin ini wiki biar bagusan dikit lah. Oke. Saya akan upload. Edit, choose file, picture, screenshot. Ini dia makhluknya. Upload. Ini sekalian ngasih lihat gimana cara bikin wiki sih. Ini harus biasain. Jadi saya punya kebiasaan nulis dikit-dikit di wiki. Setelah banyak mau jadi buku gampang, tinggal kopas aja jadi buku. Tapi semuanya jadi udah siap, tinggal di kopas aja. Ini saya taruh di center 300 px, cukup segitu aja. Deh, beres kan? Jadi cara bikin gini gitu doang sih, wiki gampang banget bikinnya. Nah sekarang kita terusin ya. Ini udah nggak dipakai, tutup. Ini server udah nyala. Saya masuk ke server, saya butuh IP address-nya. Server ini saya pakai kemarin waktu kita latihan ngasih lihat gimana caranya kita hacking segala macam ya. Jadi server yang sama sekarang saya akan pakai buat ngasih lihat yang namanya intrusion detection system. Oke. Sudo su. Saya ngecek IP address doang nih sebenarnya. Karena dia IP address-nya dynamic, pakai DHCP, if config IP address-nya 192.168.8243. Ini IP address server. Sekarang coba kita nyalahin lagi Kali Linux. Nah, saya harus ngasih tahu rahasia dulu ya. Si yang namanya intrusion detection system, cara berpikirnya kira-kira kayak antivirus. Antivirus supaya dia bisa deteksi virus, caranya dia harus bisa baca virus, binary-nya virus bisa dia baca, kemudian dia punya database, dia akan bandingin binary virus tadi sama binary virus yang ada di database. Kalau binary-nya sama, 1010-nya sama, berarti dia tahu itu virus apa. Jadi caranya dia bandingin ke database. Bayangkan kalau database yang kita punya jumlah virusnya jutaan, artinya dia harus bandingin dari virus nomor 1 sampai virus 1 juta. Kalau virusnya udah segitu banyak, ini bandingannya jadi lambat banget loh. Jadi proses ngebandingin itu bukan proses cepet, dia proses lama sekali sih sebenarnya. Jadi dia harus bandingin
sebanyak itu. Nah, itu kira-kira kayak proses algoritma searching kalau di programming ya. Jadi kita search dengan pola yang kita tentuin. Mungkin di virus bisa diatur bisa cepat kali ya. Saya nggak tahu cara kerjanya. Kalau di jaringan itu prosesnya lama. Jadi kalau kita aktifin semua database yang kita punya, biasanya prosesnya akan lama banget. Oke, sekarang kita akan masuk kalinya. Kita coba cek semua jaringan yang diaktifin hidup kagak. Jadi ada server, ada Kali Linux, ada switch, masuk ke internet. Sekarang kita cek, oh ini servernya, ini switch Kali Linuxnya. Oh ini tolong pikir ada materi yang perlu saya terangin lagi nggak ya? Minggu depan UTS kan ya? Sebenarnya UTS-nya mau UTS kampus. Kalau saya mau UTS bisa dikerjain dari kapan tahu, boleh, suka-suka. Oke, bentar, saya cek agenda saya. Saya punya masalah sebenarnya. Ini minggu depan, minggu depan UTS ya? Ya udah, nggak apa-apa berarti. Minggu depan UTS, cuman kebetulan ada asesor datang ke sini, kita akan diakreditasi kampusnya ya. Jadi ya nggak apa-apa. Minggu depannya lagi tanggal 30 nggak masalah, cuman tanggal 29-nya saya ke Bandung ini. Ada ngelihat ujian S3-nya Pak Asep. Jadi ini saya di Bandung, balik lagi tapi tanggal 30-nya ada. Tolong UTS-nya dikerjain. UTS sama UAS dikerjain. Oh, kemarin saya nawarin kalau UTS mau nilainya 100 jadi pembicara workshop. Gitu ya. Ini sama di jaringan tuh, Wildan jadi pembicara workshop. Dia UTS bakal 100 tuh. Jadi kalau mau UTS 100 jadi pembicara workshop, nanti koordinasi sama GG kita bikin workshop. Itu ya. Kalau mau 100, kalau enggak ya nggak apa-apa juga, nggak dipaksa sih. Jadi minggu depan UTS nggak masalah. Sekarang kita balik lagi. Kita ngecek ya. Masuk sini, masuk termin. Salah pencet. Terminal, oke, gedein, if config, di sini IP-nya 192.168.0.208. Tadi IP-nya 243 kalau nggak salah, 243 betul. Coba kita cek, saya bisa ping nggak ke situ, ping 192.8243. Saya bisa ngeping ke server. Oke. Sekarang kita lihat makhluknya. Oke, kalau mau dibaca-baca silakan dibaca-baca, intrusion detection itu apa segala macam. Dan jangan khawatir, ini jadi materi ujian, saya ambil dari sini, copy paste doang kalau saya mah. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke Snort. Snort adalah IDS yang open source. Dia istilahnya jadi NIPS, Network Intrusion Prevention System. NIPS sama NIDS. Dia pakai istilah network, tambahin sama dia. Network Intrusion Prevention System sama Network Intrusion Detection System. Kalau sederhananya adalah yang satu sistem buat deteksi serangan, yang satu sistem buat pencegah serangan. Bedanya antara deteksi sama pencegah, kalau deteksi dia cuma deteksi aja tapi dia tidak bereaksi, dia cuma ngasih tahu admin ada serangan. Kalau prevent, ada serangan dia langsung aktifin firewall, kira-kira kayak gitu. Dulu saya pernah ngoprek lebih parah dari itu. Kalau ada serangan, dia bukan cuman deteksi, dia bukan cuman mencegah, dia nyerang balik. Jadi bisa juga kalau kita agak gila, ada serangan, serang balik, bisa, jangan khawatir.
kalau iseng ya. Oke. Snort ini yang termasuk yang pilihan pertama sampai hari ini yang open source, dan Snort banyak dimasukin ke dalam dashboard security. Oke. Jadi kalau kita main security yang hari ini, alat buat deteksi serangan, buat ngamanin itu banyak banget, alat-alatnya banyak, tool-toolnya banyak banget. Konsekuensinya kalau kita tidak bisa ngelihat sekaligus semua, kita punya masalah. Jadi kebanyakan mereka akan melihat dalam bentuk dashboard. Oke. Nah, ini geser dikit, nggak masuk ke situ ya. Dashboard. Kita biasanya nyebutnya SOC. Singkatan dari Security Operation Center. Jadi sekarang bentuknya udah mainnya dashboard SOC, atau kita lihat gambarnya ya. Nanti kita akan lihat gambar-gambar seperti inilah, gambar kayak gini. Jadi kita bisa pas ngelihat layar, kita bisa langsung tahu kondisi secara global apa yang terjadi di sistem yang kita amanin. Serangannya ada berapa, dari mana, serangan yang banyak seperti apa, kita bisa langsung dapat summary-nya dan kita bisa langsung bereaksi dari situ. Yang keren hari ini adalah SOC ini biasanya udah mulai ngomong satu sama lain. Konsekuensi ngomong satu sama lain adalah kalau misalnya di Singapura ada serangan apa, kita bisa siap-siap buat ngatasin serangan itu juga. Jadi udah mulai ngomong satu sama lain dan kita bisa bereaksi kalau ada serangan di sebelah sana. Ini SOC. Nah, salah satu SOC yang free, yang gampang installnya adalah, kalau nggak tulis dulu ya, dashboard SOC open source. Jadi biasain pakai open source supaya gratis. Tapi nanti kalau cari duit, ya tergantung yang punya duit. Kalau kita lagi kerja, kita bisa usulin ke yang punya duit. Kalau pakai yang bayar ada, mau yang gratis juga ada. Cuman kalau mau belajar enaknya pakai yang open source. Soalnya kita bisa lihat dalamnya, cara kerjanya kayak gimana, cara nginstallnya seperti apa. Mereka juga sering nyebutnya sebagai CM. Oke, mereka sebutnya CM. Nah ini CM dashboard. Bentar. Kalau kita lihat langsung yang ditulis nomor 1 Wazoo. Jadi salah satu yang terbaik yang sering dipakai orang hari ini adalah Wazoo, gitu ya. Tapi nanti kita lihat ada beberapa sih di bawah itu. Ini ada Grafana, ada apa lagi? Ada Grafana, masih Grafana nih. Tapi yang paling banyak dipakai Wazoo sih. Sankey, ada macam-macam, banyak lah. Nah, makhluk ini akan ngumpulin semua tool-tool tadi jadi satu, tampilannya jadi satu semua. Jadi nanti kita bisa ngelihat firewall lah, kita bisa ngelihat log, catatan-catatan yang ada di dari log-log Apache segala macam, dari Snort, semuanya akan nampil di satu layar aja. Jadi kita langsung bisa tahu sekaligus satu aja. Oke. CM sendiri singkatan dari, saya nggak hafal, saking banyaknya istilah sampai nggak hafal. Security Information and Event Management. Oke. Jadi tergantung, kadang-kadang disebut CM, kadang-kadang disebut SOC. Ada lagi yang, jadi itu istilah-istilah yang dipakai orang marketing ya. Jadi orang marketing bikin istilah supaya barang dagangannya laku. Satu lagi yang sering dipakai adalah SOAR. Security. Nah, kalau SOAR lebih parah lagi dari CM, cuman ini agak hampir nggak ada yang open source. SOAR itu adalah Security Orchestration, Automation, sama Response. Oke. Nah, response ini tadi kan ada Intrusion Prevention System.
Nah, prevention system itu bagian dari automatic response. Iya. Tapi jujur kalau mau cari yang open source-nya ini susah. Kebanyakan berbayar semua nih yang soar-soar ini. Oke. Jadi kalau mau bikin otomatis, mendingan CM terus udah gitu kita si IDS-nya, snort-nya kita bikin supaya dia bereaksi. Itu jadi kayak SOAR. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang ini agak susah. SOAR ini dapetinnya susah, sebagian besar bayar. Oke. Ini gambaran gedenya ya. Sekarang kita balik lagi ke makhluk ini. Mana dia? Ini snort. Oke. Kita akan main di snort. Cara instalasinya nggak susah. Ini ada instalasi snort aja di Ubuntu 2204. Kita klik. Instalasinya gampang banget sih sebenarnya. Ini apt update biasa aja. Terus kita ngecek IP address kita berapa. Terus yang penting adalah nama interface-nya apa. ENP0S3, ENP0S3. Nah, nginstallnya ini yang penting. Di sini yang penting installnya. Oke. Intinya di sini snort-nya sendiri cuma yang ini doang nih. Sama inilah, dua. Snort sama snort common. Jadi dua makhluk itu yang buat intrusion detection systemnya. Yang lain ini adalah database. Ini adalah database. Dua yang lain itu database serangan. Oke. Jadi di kuliah ini saya akan ngasih lihat bentuk database-nya seperti apa. Nanti pelan-pelan kita akan bongkar database itu, terus kita akan coba bikin database serangan sendiri. Oke, database itu nanti bentuknya file text bisa kita buat. Jadi sebetulnya snort-nya sendiri cuma dua. Ini ada database icip dari snort. Ini ada database Oink Master. Ini database yang merupakan database. Jadi gini, kalau yang ngasih tahu dulu cara si snort cari duit ya. Si snort, developer snort cari duit dengan cara orang langganan database. Kayak antivirus. Antivirus kita bisa download program antivirus, seringkali bisa dapat gratis, bahkan sering dibajak program antivirusnya. Si antivirus sendiri hidupnya dengan cara orang langganan database antivirus. Database virus lah, bukan antivirus. Jadi orang langganan database virus dia dapat duit, si antivirus tadi. Si snort juga sama, dia lepasin ini free gratis, kemudian orang dia kasih icip database virusnya, virus lagi, serangan. Kalau mau yang lengkap kita bayar. Cuman karena database-nya dibikin dalam bentuk file text biasa, banyak admin-admin yang cukup gila, mereka bikin database tambahan sendiri. Mereka masukin dalam file namanya Oink Master, karena snort ini lambangnya babi, jadi suaranya oink oink kalau orang bule bilangnya gitu, makanya dikasih nama Oink Master gitu ya. Jadi ada dua database dari si snort langsung, ada database dari komunitas. Nanti tugas saya adalah saya akan ngajarin gimana cara bikin database-nya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke sini. Salah kali. Oke. Wah, ini susah. Bentar. Enaknya saya dari sini masuknya ya. Saya akan masuk server dari si Kali Linux 192.168.8 berapa tadi ya? 253. Yes. Password saya masukin. Sekarang saya ada di server nih. Saya punya 2. Bentar. Oh iya, oke. Saya bagi 2 ya biar seru ngelihatnya.
Oke. Layar bagi dua. Ya, salah. Oke, kelihatan saya punya dua layar sekarang. Satu layar sebelah kanan di server, satu layar sebelah kiri ada di Kali Linux. Kenapa saya bikin dua? Supaya saya akan nyerang dari Kali Linux ke server. Terus kita lihat reaksi dari intrusion detection sistemnya di server sendiri seperti apa. Oke, cuman jadi kecil ya. Sementara saya yang server saya gedein dulu. Saya mau ngasih lihat servernya dulu. Saya jadi super user dulu, sudosu. Clear layar. Kalau mau nginstal tadi cuman gini doang ya. Kalau nginstal dia cuman apt upgrade. Terus coba kita lihat lagi di sini apt update. Saya nggak akan ngupgrade. Bisa tewas servernya kadang-kadang kalau di upgrade. Kita perlu if config buat ngelihat nama interface-nya apa. Wait, sorry salah. If config, kita bisa lihat nama interface-nya adalah ENP0S3. Terus ini nggak enakan kayak gini kali ya. Saya pakai browser di Kali Linux langsung supaya bisa langsung copy paste. Kalau dari komputer Ubuntu yang saya pakai, saya nggak bisa kopas nih. Wiki. Oke, saya masuk ke internet, saya masuk ke Snort. Oke, sekarang saya kasih lihat cara installnya. Ini turun ke bawah. Oke, ini udah dikerjain. Terus kita tahu nama interface-nya adalah ENP0S3. Sekarang kita turun lagi. Sekarang kalau mau nginstall, kita nginstallnya kayak gini doang. Ini saya kerjain ulang. Harusnya dia tidak bereaksi. Saya paste nih ya. Harusnya dia tidak bereaksi karena Snort-nya udah diinstal. Wait, bereaksi dia. Oke. Sambanya bermasalah. Nggak apa-apa. Coba. Oh, sambanya kacau dia. Tahu nggak samba buat apa? Nggak tahu. Hah? Buat? File server Windows ya. Jadi buat ngomong sama Windows nih. Ini samba saya lagi bermasalah nih. Ya udah, nggak apa-apa, biarin. Tapi Snort-nya nggak bermasalah. Sekarang Snort, kalau semua konfigurasi server ada di dalam folder etc. Kalau kita ls, kita bisa lihat semua aplikasi-aplikasi yang ada di server saya dan foldernya di mana kita bisa lihat. Khusus hari ini kita akan melihat yang namanya Snort. Saya clear layar, cd Snort. Ada dalam sini, dalam Snort, gitu ya. File yang penting ada, file atau folder yang penting cuma 3 sih sebenarnya dari segini banyak. Snort.conf, kalau mau diobok-obok boleh. Satu lagi classification config. Satu lagi rules. Jadi kalau snort.conf sebetulnya nggak usah dikonfigurasi, nggak usah dirubah-rubah, dia juga udah jalan sih. Kalau mau ngerubah silahkan, tapi tidak dirubah. Konfigurasi Snort bisa langsung jalan. Saya kasih lihat aja snort.conf. Ini contoh, kita bisa ngeset jaringan di home, di rumah atau di data center kita, jaringan yang mau kita monitoring, IP-nya apa aja bisa kita masukin di sini. Kalau ini kebetulan semua IP. Kalau kita masukin semua IP, konsekuensinya kita akan ngelihat semua IP yang ada, kita akan analisa. Itu bikin server kita jadi lemot. Kalau kita mau spesifik IP apa yang mau dianalisa, kita batasin, kata ini bisa dibatasin. Jadi ini semua urusannya ngebatasin. Kita mau nganalisa yang mana.
ujungnya adalah supaya mesin kita nggak lemot, intinya itu aja. Oke. Terus yang namanya eksternal dari internet kita bisa analisa juga apa aja. Oke. Nah, terus juga kita analisa port apa aja yang mau dianalisa, bisa dimasukin. Kalau kita misalnya cuman punya web server port 80, ya udah port lain dicuekin, hanya 80 aja yang dianalisa. Bisa. Jadi semakin dikit yang dianalisa, semakin enteng kerja si komputer yang kita pakai. Intinya itu aja sih. Oke. Ini bisa diatur port-portnya segala macam. Nah, yang sering saya obok-obok banget biasanya database serangannya. Ini ke bawah. Nah, ini dia. Nih. Ini adalah rules yang dipakai. Yang mau dia, jadi database antivirus apa aja yang diaktifin. Ini perhatiin, sebagian di disable nih, sebagian besar dimatiin loh. Ini banyak yang dimatiin sama dia ya. Kenapa dimatiin? Soalnya kalau dia buka, berarti tiap ada satu paket lewat, paket ini harus dibandingin ke semua database-nya dia. Semakin banyak database yang dibuka, semakin lemot mesin ini. Gitu. Jadi akhirnya yang namanya intrusion detection system, ujung-ujungnya kita nggak bisa deteksi semua serangan juga, karena kalau kita deteksi semuanya mesinnya lemot gitu. Jadi ini ngasih tahu aja ya, sebagian besar manajer, pimpinan segala macam pengennya tahu beres doang. Tolong install firewall, tolong install buat deteksi serangan. Dia gak tahu kejadian benernya di lapangannya tuh kita harus ngerubah. Karena kita harus memaksimalkan performance reaksi dengan kondisi mesin yang terbatas gitu. Jadi ya udah, kita main sih sebenarnya. Jadi jangan khawatir kalau ada serangan yang nggak kedeteksi, karena emang kita terbatas gitu. Beres ya, jangan khawatir. Saya pernah mainan kayak gini sampai mesinnya lemot muak. Waktu itu lebih parah sih. Yang saya mainin cuman firewall, IP tables, blokir situs porno. Bayangin main firewall, blokir situs porno. Gampang kan ngomongnya ya. Lu bayangin, yang namanya situs porno kan ada jutaan di dunia. Dan cara kerjanya sih blown banget. Ini ada user mau akses situs. Situs apa aja ya? User mau akses situsnya bukan situs porno, situs apa aja mau diakses. Cuman sebelum ini diizinkan lewat, dia bandingin dulu yang diarah situs porno bukan, dicek satu-satu. Lu bayangin ini 1 juta ngeceknya, ya lama. Jadi pas klik kagak respons, diem aja, padahal dia lagi ngecek tuh. Udah bebas, dikirim ke sana, dari sana balik nih kan. Oke, nanti masuk ke sini nih, masuk ke intrusion detection system, lemot lagi baliknya. Jadi ini semua akan bikin lemot. Itu ya, jangan khawatir. Enak ngomongnya blokir situs porno, enak ngomongnya intrusion detection system, kenyataan hidupnya nggak seenak itu. Kenyataan hidupnya lemot. Jadi akhirnya kita optimasi banget mana yang mau kita aktifin. Beres ya. Ini kelihatan yang diaktifin chat, DDoS, DNS segala macam. Nanti itu tergantung jam terbang. Mana yang serangan yang sering terjadi apa, itu yang kita aktifin. Oke, ini saya tutup dulu. Udah ya, itu adanya di snort.conf. Nah tadi dia ngereferensi ke rules, ke folder rules. Rules itu database antivirusnya, isinya file teks kayak gini. Oke, kita bikin klasifikasi serangan di dalam file teks seperti ini. Kalau kita lihat ada yang ada kata-kata community, ada yang nggak ada kata community-nya, ya. Yang community itu yang dari Oink Master. Oink Master itu antar admin saling share database. Kalau yang ini yang tidak ada community-nya itu contoh database icip dari Snort, supaya kita langganan ke database-nya Snort. Beres ya. Jadi ada yang icip-icip, ada yang share dari diantara kita. Yang ini dua-duanya gratis sih. Kalau yang langganan nanti berbayar, gitu ya. Kita lihat ya contoh ininya.
Contoh isi database-nya. Yang paling familiar mungkin virus kali ya. More community virus rules. Ini contoh database virus yang dibuat sama komunitas. Bentuknya kayak gini sih database-nya. Kalau yang pertama kali lihat pasti bengong, ini apa gitu ya. Jangan khawatir, saya juga bengong waktu awal. Ini makhluk apa gitu. Ya lu mah gampang bisa dengerin ono ngomong ya. Lah ono pusing nanya sama siapa, nanya sama tembok selama ini. Temboknya nggak bisa jawab udah gitu. Oke, coba saya blok satu inilah. Satu ini saya blok. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya kira-kira gini. Ini virusnya referensinya dari mana? Referensi virus ini dari mana? Kebaca nggak? Bisa digedein dah, biar lebih enak lihatnya. Yo hilang, ya hilang. Tuh. Ini ya, Symantec ya, kelihatan ya, referensinya kelihatan. Dia tipenya Trojan. Terus apalagi? Dia kondisinya sambungan, ini harus ngerti jaringan dulu ya sebenarnya. Kondisinya dia akan bereaksi, virus ini akan bereaksi kalau kita punya sambungan dari client server dan sambungannya established. Jadi dia ngirim sync dari server atau dari korban, dia dapat sync acknowledge. Jadi sambungan kondisi jalan established. Nah kemudian pertanyaannya, dia komunikasi pakai port berapa? Kebaca nggak portnya? Portnya berapa? Saya blok lagi dah. Tadi mana ini ya? Ini ya. Port berapa? Portnya berapa, kelihatan nggak? Saya nanya dulu lah. Port web berapa? Web portnya berapa? 80. Ini virus kerjanya di port berapa? Kelihatan nggak? Seru ya? Hah? Berapa? Hah? Berapa? Size 64. Itu data size, panjang datanya 64 bit. Portnya berapa yang dipakai? Halo. Harus ngerti jaringan loh. Port berapakah itu? Halo. 8. Ini kelihatan nih port 8 ya. Kelihatan ya. Dan dia ngasih alert ke admin protokol yang pakai TCP dia. Jadi bisa dibaca sih sebenarnya. Nah, tugas kita nanti adalah bikin ini. Bikin yang namanya database serangan tadi. Nah, contoh lagi yang ini nih. Ini contoh lagi. Di sini ada kata-kata konten 0002. Jadi dia pakai port 8 komunikasinya. Nanti di dalam paket yang dikirim ada angka 0002, ada heksadesimal 0002. Itu virus apa nih? Nougat C Connect apa gitu ya. Ya. Jadi itu semua dapatnya dari mana? Karena kita nyadap paket yang lewat, dari sadapan itu kita bisa tahu, oh virus ini kerjanya kayak gini, gitu ya. Jadi untuk bisa ngeluarin database ini, kita harus menyadap paket yang lewat. Jadi paketnya lewat kayak gimana kita sadap, nanti virusnya kita keluarin. Terus ya, udah mulai kebayang ya, mudah-mudahan kebayang. Kalau nggak ngerti tanya. Nih udah clear. Atau saya kasih lihat lagi lah, rules lagi. Ini kelihatan, ini ada class type attempt admin. Ini ada class type attempted admin, ada class type, ada Trojan activity, ini ada Trojan activity,
Terus di sini ada Trojan Activity. Coba kita lihat lagi yang lain ya. More web PHP. Oke. Saya lihat lagi di sini ada web application activity. Ini di dalam catatannya dia ngasih kode. Ini serangannya tipe apa? Ini tipe web application activity. Yang tadi ada Trojan, yang tadi apa segala macam. Dari tipe aktivitas yang terjadi, kita ngasih label tingkat bahayanya, gitu ya. Nah, label itu baca di mana? Kita lihat di sini ntar. Classification config. Ini label nih isinya. Jadi ini ada classification. Kalau not suspicious, tingkat bahayanya 3. Kalau ini successful recon activity, tingkat bahayanya 2, dan seterusnya. Ini ada yang bahaya 1 nih. Shell code detected, bahayanya 1. Nah, angka 1, 2, 3, 4 tadi nanti bisa keluar di dashboardnya Wazoo atau apa segala macam. Dia bisa ngasih kode, ini ada sekian serangan berbahaya kedeteksi, ada sekian serangan yang nggak terlalu bahaya kedeteksi. Jadi nanti dia butuh angka-angka ini buat ngeluarin di dashboard, gitu ya. Jadi ini selalu berhubungan satu sama lain nih sebetulnya. Cuman kita hanya bisa ngerti kalau udah terjun, udah gitu kita ngutak-atik ngoprek, oh ini nyambungnya ke sini, oh ini nyambungnya ke sini, kira-kira kayak gitu. Terus ya. Oke. Sekarang ini kondisi kita lihat di server PSAX. Ini lagi jalan nih snortnya. Lagi jalan. Buat yang masih lupa, PSAX kita bisa ngelihat proses yang terjadi di komputer ya. Proses apa aja yang lagi jalan kita bisa lihat di PSAX. Ini bisa kelihatan snort lagi jalan. Nah, cuman kita punya masalah dengan snort yang lagi jalan ini. Harus dikecilin buat ngelihat masalahnya. Jadi defaultnya snort langsung jalan. Nih, snort langsung jalan. Dia akan nyimpen semua catatannya di var log snort. Oke. Dia jalan sebagai user snort dengan group snort. Terus coba clear layar lagi. Oke. Konfigurasinya snort.conf dan sebagainya. Yang jadi masalah di sini adalah, coba saya zoom in. Clear. cd var log snort. Ini dia snort log. Ini masalahnya lognya nggak bisa dibaca. Oke, karena lognya berbentuk binary. Jadi defaultnya snort catatannya semua dibikin binary supaya hemat tempat. Jadi dia buat binary. Kalau kita lagi ngutak-atik ngoprek, kita masalah dengan cara ini karena kita nggak bisa baca lognya. Jadi saya akan bikin snortnya, saya akan bunuh dulu, saya akan jalan lagi snortnya, dan dia akan pakai ASCII supaya kita bisa baca. Oke, clear layar. Saya bunuh dulu ya, remove bintang. Saya kill all snort, matiin semua. Oke, snortnya udah mati. Coba ulang lagi. Buat mastiin doang ini mah. Oke. Snort udah hilang. Dah. Sekarang kita akan coba jalanin snort. Kalau ini baru install, kita bisa cek dulu snort pakai caranya snort min-c. Kita bisa ngecek apakah file konfigurasi yang kita buat ada masalah enggak. Caranya kayak gini aja. Paste. Oke. Ini jalan. Yang kita lihat di depan ini, sekarang, ini adalah hasil sadapannya snort. Ini kalau pernah nyoba yang namanya TCP dump buat nyadap paket,
ini hasilnya TCP dump hampir sama. Kalau sekarang orang banyaknya pakai wire sharp buat nyadap. Kalau ini dia pakai TCP dump karena dia butuhnya cuman dapetin sadapan aja, dia nggak perlu tampilan. Jadi kalau kita nggak perlu tampilan, kita pakai TCP dump. Bentuknya kayak gini TCP dump. Terus ya. Jadi kita bisa nyadap paket yang lewat apa segala macam, kelihatan sih sebenarnya. Intinya snortnya jalan, konfigurasinya benar, nggak ada yang salah. Oke. Jadi sampai titik ini konfigurasi udah benar. Sekarang kita terusin lanjut. Oke. Ini untuk jalanin snortnya itu. Cuman yang di sini tidak ada kode, tidak ada perintah supaya lognya dalam bentuk ASCII. Lognya disimpan di sini ya, var log snort. Tapi bentuknya binary karena nggak diperintah ASCII. Supaya jadi ASCII, ini ngatur supaya foldernya bisa diakses gampang aja ya. Nah, supaya ASCII, saya akan nyimpennya perintahnya kayak gini. Ada kata-kata ASCII -k ASCII. Itu akan nyimpen lognya dalam bentuk ASCII. Oke, udah gitu -d itu supaya dia jalan di belakang layar. Oke, ini saya akan jalanin ya. Klik kanan copy, paste. Ini jalan dah. Perhatiin kalau tadi kan keluar TCP dump-nya keluar, ini nggak keluar karena dia dibikin di belakang layar. Ini lagi jalan nih snortnya. Lagi jalan belakang layar, clear layar, ls, ini more alert, ini kosong nggak ada apa-apa, ini kosong semua ya. Oke, sekarang saya ini agak seru nih urusannya. Oke, sekarang saya akan coba melihat alert, saya akan nyerang. Terus saya akan lihat alert seperti apa. Cuman jadi dua-duanya jalan nih. Ini serangannya dari Kali Linux, yang diserang server. Oke, harus melihat alert. Masalahnya kalau ngelihat alert kan kayak gini kan. Salah. Tuh kan bingung. Ada dua. More alert. Nah, ini udah mulai kelihatan ada potentially bad traffic. Tapi belum tentu bad juga, tapi dia bilang potensial prioritas 2, masih belum parah banget. Oke. Saya akan ngeliat dengan cara watch -n 3 detik. Jadi watch tiap 3 detik, jangan cut, ujung tail, var log snort alert. Oke. Jadi perintahnya watch. Ini perintah-perintah command line di server ya, di Linux lah. Watch itu buat ngeliat, kita kasih waktu tiap 3 detik, tail ujung belakang dari file var log snort alert. Jadi ujung belakangnya akan kita lihat. Kalau kita enter, ini masih file yang tadi, kondisinya. Sekarang saya akan coba serang dari sebelah sini. Sudo su dulu. Kita pakai nmap paling bego, nyerangnya pakai nmap aja ya. Nmap -a gitu ya. Kalau enggak nmap -h dulu ya. Wah, itu kelihatan berapa kali itu keluar. Oke, -v -a IP address, ini ya perintahnya ya. -v -a terus mesinnya yang mana. Sekarang saya akan coba serang dari sini. Nmap. Jangan khawatir, nanti akan kelihatan ngedelay. Maksudnya delay gini, kita nyerang si alertnya nggak keluar apa-apa dulu, masih nggak keluar karena yang terjadi adalah waktu kita ngirim paket ke server. Si snort yang ada di server ini lagi ngebandingin sama database-nya dia. Jadi serangannya udah selesai, baru nanti alertnya muncul. Jadi ada delay sebetulnya.
antara serangan sampai keluar alert itu delay, karena butuh waktu dia untuk bandingin paket yang masuk sama alertnya keluar. Oke. Minus V minus A 198.243. Ini lagi nyerang di sebelah sini. Ini nggak bereaksi nih ya. Nah ini baru mulai kelihatan nih bereaksi pelan. Ini masih berjalan nih, proses serangan masih berjalan. Ini kelihatan dan dia prioritasnya 2. Oke. Ini kelihatan lagi. Mulai kelihatan beberapa. Ini masih jalan nih. Serangannya masih jalan nih. Bukan serangan sih sebenarnya. Nmap kan bukan serangan banget. Nmap cuma ngelihat si server itu ada apa aja sih. Nah ini udah selesai dia. Coba kita lihat. Oke. Saya Ctrl C. Saya var log snort alert. Nih. Ini sorry. Yang paling kelihatan mah yang tadi yang di atasnya dia nih. Ini kelihatan dia deteksi banget ini bahwa yang lagi nyerang Nmap. Kemudian yang nyerang IP-nya 192.168.8.208, nyerang ke 8253. 8243 adalah server. 208 kita cek bener nggak punyanya Kali Linux. ya. Jadi ETH 0-nya Kali Linux adalah 208. Kalau kita lihat yang nyerangnya adalah 208. Jadi kelihatan. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini. Oh ini prioritasnya udah kelihatan. Attempted information leak, kelihatan dia serangannya tipe apa. Yang ini juga sama. Ini respons baliknya dari 254 ke sini. Oke, prioritasnya 3, nggak penting, dia ngeping di sini. Jadi ini ada ping, dia lagi aktivitas ping, kelihatan, ya. Jadi si snotnya nyatet apa yang terjadi. Tuh. Ini saya pelan-pelan akan saya arahin gimana caranya bikin makhluk ini, bikin database-nya. Ini sampai sini masih aman ya, masih bisa ngikutin kan? Kalau nggak bisa ngikutin ngomong. Oh ya itu kuis UTS UAS ada masalah nggak? Bisa kan? Kalau nggak bisa ngomong. Bisa ya. Harus dapat A. Kalau nggak dapat A rugi loh. Udah boleh ujian berkali-kali nggak A. Parah. Ini udah beres ya. Jadi caranya cuma gitu aja, kita bisa ngelihat. Cuma nanti sama Wazoo ini semua dibikin jadi grafik, enak ngelihatnya. Ini adalah makhluk benerannya seperti ini. Nanti sama Wazoo dibikin jadi grafik. Jadi lebih enak ngelihatnya. Kita nggak usah ngelihat bahasa yang jorok-jorok seperti ini lagi. Kalau di Wazoo, dah. Cuman tetap sih kalau mau ngerti bener ya harus ngelihat yang kayak ginian sih akhirnya. Jadi kalau kita udah biasa ngelihat yang jorok, ngelihat Wazoo enak. Kalau kita biasa ngelihat Wazoo, ngelihat yang jorok, nggak enak. Kira-kira gitu sih. Saran saya biasain ngelihat yang jorok-jorok tadi. Nah, sekarang kita pelan-pelan ya. Kita akan coba masuk ke cara bikin dari si alert tadi. Ini udah, kita akan masuk ke sini. Lanjut. Cara bikinnya. Ini kali ya. Wait, sorry salah. Mana ya? Ini ya. Saya gedein. Coba menulis rules untuk pemula. Biar ngerti gimana caranya sampai kita bisa bikin. Nggak bisa diklik sih. Oke. Ini ya. Coba menulis terus untuk pemula. Bacanya itu, kalau yang penting adalah ini, si snort-nya kita jalankan dengan
lognya bentuk ASCII dan dia jalan di belakang layar, gitu ya. Udah. Nah sekarang pola rulesnya, pola aturannya, formatnya kira-kira gini. Actionnya apa? Action tuh bisa alert, bisa log. Kalau alert dia ngasih tahu bahaya ke si admin, kalau log dia cuma nyatet aja. Oke, jadi actionnya bisa alert, bisa log. Ini ada dua, log atau alert. Protokolnya bisa TCP, UDP, ICMP. Jadi bisa TCP, UDP, ICMP, atau kita bisa juga bilang any protokol. Jadi semua protokol dia akan lihat. Jadi protokolnya kayak gitu ya. Ini adalah apa yang perlu kita lihat. Jadi kita bisa atur, lihat TCP aja, UDP aja, ICMP atau any. Nah, yang ini adalah address. Ini ada address port, ini address port. Udah gitu arah. Arahnya pakai ini dia gambarinnya. Pakai ini ya. Panah kiri, panah kanan, panah kiri atau bolak-balik. Boleh, sah. Contoh formatnya bisa kayak gini. Any IP, any port, IP tertentu atau port tertentu. Kalau dikasih tanda pentung, ini pakai notasinya notasi bahasa C. Kalau kasih tanda pentung berarti bukan, yang bukan. Kalau nggak ada tanda pentung adalah yang itu, gitu ya. Jadi ini programming bahasa C sih sebenarnya. Nih, dah. Jadi formatnya cuma gitu aja. Nah, yang seru adalah di sini sih sebenarnya ntar. Rule option. Yang seru di rule option. Rule option biasanya kita bikin dengan cara kita nyadap paket yang mau kita, paket serangannya. Sekarang saya rule option dibikin sederhana aja. Saya nggak akan lihat rule option. Oke. Ini contoh paling sederhana kayak gini. Kalau ada komunikasi ke port 23. Port 23 adalah telnet. Oke. Nanti kita akan masuk ke nambahin di file alert kata-kata ada yang telnet ke mesin ini. Oke. Dan ini semua harus kita masukin ke dalam local rules, perjanjian di antara orang-orang yang mainan snort. Kalau dia adalah rules yang kita buat sendiri, nomornya, ID-nya harus di atas 1 juta. Misalnya 1 juta 1. Ulang ya. Ini rules-nya kayak gini. Rules yang buat sendiri masuknya ke local rules file bentuknya. Local rules to file bentuknya. Kemudian ID-nya di atas 1 juta. Kita akan bikin ini.